Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nur Fauziah dengan NIM 12320501175 dari jurusan Pendidikan Matematika. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai rubrik dari desain pembelajaran abad 21 atau 21st Century Learning Design. Ini merupakan bagian yang penting gitu ya dari program Microsoft Certified Educator atau MCE. Nah, ketiga rubrik itu adalah yang pertama adalah the use of ICT for learning atau penggunaan TIK untuk pembelajaran. Yang kedua yaitu knowledge construction atau konstruksi pengetahuan, dan yang ketiga yaitu collaboration. Yang pertama, kita akan membahas mengenai the use of ICT for learning. Nah, jadi the use of ICT for learning ini adalah rubrik yang mengukur bagaimana siswa menggunakan teknologi dan dalam aktivitas pembelajaran gitu. Jadi poin kuncinya yang pertama yaitu fokus terhadap siswa. Nah, pada poin ini yang dinilai adalah penggunaan teknologi itu oleh siswa, bukan penggunaan teknologi oleh pengajar. Jadi siswa itu harus memiliki kontrol atas penggunaan teknologi itu sendiri. Dan yang kedua yaitu bukan sekedar konsumen. Rubrik ini melihat apakah siswa hanya menjadi konsumen pasif dari teknologi atau pengguna aktif atau sudah menjadi desainer produk teknologi untuk audiens yang autentik. Lalu rubrik ini itu memiliki 5 level. Yang pertama, level pertama yaitu siswa tidak mendapat kesempatan menggunakan teknologi dalam aktivitas pembelajaran. Contohnya yaitu siswa belajar tentang replikasi sel dengan melihat guru mendemonstrasikan simulasi di komputer gitu. Jadi si siswa itu hanya melihat tanpa diberikan kesempatan untuk menggunakan teknologinya. Lalu level yang kedua yaitu siswa menggunakan teknologi tetapi hanya untuk mempraktikkan keterampilan dasar atau mereproduksi informasi. Nah, contohnya itu siswa menggunakan Excel hanya untuk menjumlahkan angka-angka. Jadi siswanya itu sudah praktik tapi hanya untuk mempraktikkan keterampilan dasar gitu. Lalu level yang ketiga yaitu siswa menggunakan TIK atau teknologi untuk mendukung konstruksi pengetahuan, tetapi aktivitas tersebut sebenarnya bisa dilakukan tanpa teknologi. Nah, contohnya itu siswa menggunakan spreadsheet untuk menghitung total data yang akan dianalisis. Nah, sebenarnya untuk menghitung total data itu sebenarnya bisa manual, tetapi siswa itu menggunakan teknologi gitu. Lalu level yang keempat, siswa menggunakan teknologi untuk konstruksi pengetahuan, dan teknologi tersebut dibutuhkan atau esensial untuk aktivitas tersebut. Namun, siswa tidak membuat produk teknologi untuk pengguna autentik. Nah, contohnya itu siswa menggunakan simulasi berbasis komputer untuk menyelidiki bagaimana bintang terbentuk. Nah, ini jelas membutuhkan teknologi gitu ya. Lalu dibutuhkan juga gitu untuk aktivitas tersebut, tapi di sini itu si peserta didik tidak membuat atau tidak mengkonstruksi teknologinya. Lalu level 5 ini adalah level tertinggi gitu ya. Jadi si siswa ini menggunakan teknologi untuk konstruksi pengetahuan yang wajib, dan siswa membuat produk teknologi yang ditujukan untuk audiens. Nah, contohnya itu adalah siswa tidak hanya belajar coding tapi juga harus memikirkan kebutuhan spesifik dari audiens gitu. Jadi siswa menggunakan touch develop untuk merancang dan memprogram aplikasi smartphone yang dapat membantu warga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini siswa tuh udah belajar mengenai teknologinya, lalu juga menggunakan aplikasinya serta merancang dan memprogram aplikasi gitu. Lalu yang kedua adalah knowledge construction. Jadi knowledge construction ini berfokus pada apakah siswa dituntut untuk melakukan lebih dari sekadar mereproduksi informasi. Ini adalah tentang critical thinking atau berpikir kritis. Nah, aktivitas konstruksi pengetahuan meminta siswa untuk yang pertama untuk menginterpretasi, yang kedua untuk menganalisis, yang ketiga untuk mensintesis, dan yang keempat untuk mengevaluasi. Ini juga sama, ada levelnya. Yang pertama, level pertama itu adalah aktivitas tidak memerlukan konstruksi pengetahuan.
Jadi siswa dapat menyelesaikannya hanya dengan mereproduksi informasi yang telah dipelajari atau menggunakan prosedur yang sudah dikenal. Nah, contohnya itu adalah siswa menulis makalah yang mendeskripsikan kejahatan yang dilakukan seorang karakter. Ini tuh jadi siswa itu hanya mereproduksi informasi yang didapat gitu tanpa mengkonstruksikan pengetahuan. Lalu level yang kedua yaitu aktivitas yang memerlukan konstruksi pengetahuan. Jadi karena tadi aspek konstruksi itu ada interpretasi, analisis, dan sebagainya. Nah, aktivitas itu tuh memerlukan konstruksi pengetahuan. Tetapi itu tuh bukan tuntutan utama dari aktivitas tersebut. Contohnya yaitu siswa menghabiskan 35 menit untuk mendaftar detail dari cerita dan hanya 10 menit terakhir menggunakan detail itu untuk menyimpulkan alasan karakter melakukan kejahatan. Nah, ini itu memerlukan konstruksi pengetahuan, yaitu menginterpretasi ya, karena menginterpretasi dan menganalisis. Karena di sini si siswanya dituntut untuk menyimpulkan alasan karakter, yang artinya mereka disuruh untuk menganalisis gitu. Lalu level yang ketiga yaitu tuntutan utama aktivitas adalah konstruksi pengetahuan, tetapi siswa tidak diharuskan menerapkan pengetahuan itu dalam konteks baru. Contohnya, siswa menganalisis karakter dalam sebuah drama, lalu mereka menulis esai tentang apa yang mereka pelajari. Namun, mereka tidak menggunakan pemahaman itu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Lalu, level keempat ada tuntutan utamanya adalah konstruksi pengetahuan, dan siswa menerapkan pengetahuan itu dalam konteks baru. Tetapi, aktivitas ini tidak bersifat, tidak memiliki tujuan pembelajaran yang lebih dari satu mata pelajaran gitu. Contohnya, siswa menganalisis karakter dalam drama, kemudian mereka menggunakan movie maker untuk membuat drama satu babak, lalu menunjukkan pengembangan karakter tanpa menerapkan pengetahuan dalam konteks baru gitu, jadi tanpa mengaitkannya dengan ilmu lain. Lalu level yang kelima, ini adalah level tertinggi juga, tuntutannya yaitu mengkonstruksi pengetahuan, siswa menerapkannya dalam konteks baru dan aktivitas tersebut bersifat interdisipliner, jadi memiliki keterkaitan dengan satu mata pelajaran lain gitu. Contohnya, siswa di kelas sains menulis surat persuasif kepada organisasi lingkungan tentang hasil eksperimen mereka. Guru menilai siswa tidak hanya dari kualitas data, tetapi juga dari keterampilan menulis persuasif mereka. Nah, di sini itu ada keterkaitan antara ilmu lain, jadi antara sains dan bahasa. Lalu, yang ketiga yaitu collaboration. Collaboration ini, rubrik ini menilai apakah siswa diharuskan untuk berbagi tanggung jawab, membuat keputusan, dan apakah pekerjaan mereka saling bergantung. Kolaborasi yang kuat memiliki 3 ciri. Yang pertama, share responsibility atau tanggung jawab bersama. Di sini siswa harus memiliki kepemilikan kolektif atas pekerjaan dan bertanggung jawab bersama atas hasilnya. Yang kedua yaitu substantive decisions atau keputusan substansif. Di sini siswa bersama-sama memutuskan hal-hal penting yang membentuk konten. Proses, atau produk dari pekerjaan mereka. Yang ketiga yaitu interdependence atau saling ketergantungan. Semua siswa harus berpartisipasi agar tim berhasil. Ada akuntabilitas individu dan akuntabilitas kelompok. Lalu, rubrik ini juga memiliki 5 level. Level pertama, siswa tidak diharuskan bekerja bersama dalam pasangan atau kelompok. Contohnya yaitu siswa mengerjakan tugas mereka sendiri-sendiri. Lalu level kedua, siswa bekerja bersama, tetapi mereka tidak memiliki tanggung jawab bersama. Contohnya, siswa saling memberi feedback atas draft cerita, tapi dalam hal ini satu siswa memiliki pekerjaan itu dan yang lain hanya membantu gitu. Lalu level yang ketiga, siswa memiliki tanggung jawab bersama, tetapi mereka tidak diharuskan membuat keputusan substantif bersama-sama. Contohnya yaitu siswa bekerja dalam tim, tetapi guru telah menentukan semua peran dan langkah kerja secara rinci. Jadi siswa hanya menjalankan instruksinya aja gitu. Lalu level keempat, siswa memiliki tanggung jawab bersama,
dan membuat keputusan substantif, tetapi pekerjaan mereka tidak saling bergantung. Contohnya, anggota kelompok bekerja sama, tetapi setiap siswa melakukan pembedahan sendiri dan menulis laporan sendiri gitu. Jadi hasil akhirnya tidak memerlukan masukan dari anggota lain. Lalu level kelima yaitu siswa memiliki tanggung jawab bersama, membuat keputusan substantif, dan pekerjaan mereka saling bergantung. Contohnya, setiap anggota kelompok meneliti sistem internal katak yang berbeda, kemudian mereka harus bekerja sama untuk membedah katak, terus juga menulis satu laporan lab bersama. Jadi mereka saling mengandalkan keahlian masing-masing untuk berhasil mengidentifikasi semua bagian. Mungkin demikian penjelasan singkat mengenai 3 rubrik utama 21st CLD. Ya, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.